Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan saya Andi Muhammad Dairi Satriawan ST dengan NIP 1996 0314 2022 031003. Saya dari instansi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu loyal. Jadi, secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution, atau tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan makna loyalitas sebagai berikut: A. Kepatuhan atau kesetiaan. B. Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. C. Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. D. Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. E. Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. F. Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Dan G. Merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap organisasi dan lebih-lebih kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain: yang pertama, taat pada peraturan. Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seorang pegawai dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di organisasi. Dan yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota lain. Kelima, rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai lain dan juga terhadap pimpinannya. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Setiap organisasi yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya. Debat dalam hal ini kondisi di mana pegawai dapat mengutarakan opini mereka masing-masing. Pemimpin yang hebat pasti ingin pegawainya aktif bertanya, aktif beropini atau berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Dan yang kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Salah satu ciri loyalitas berikutnya adalah pegawai yang bisa memberikan contoh bagi pegawai lain.
karena mereka yang bisa menjadi teladan biasanya akan selalu berpegang teguh pada nilai organisasi, berorientasi pada target, kemampuan interpersonal yang kuat, cepat adaptasi, selalu berinisiatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Oke, Sobat Latsar, mungkin videonya sampai di sini. Terima kasih. Berbicara tentang loyal, tentu kita bertanya-tanya kenapa sih kita harus loyal? Di era saat ini, kita dihadapkan pada tantangan modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dampak yang positif bersamaan dengan dampak negatifnya. Jika tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, maka teknologi informasi tersebut bisa menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus mempunyai sifat loyal dan loyalitas yang tinggi agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merugikan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. ASN harus menggunakan cara-cara yang cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global tersebut, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau perilaku. Sebagai ASN yang loyal, kita harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh wujud loyal dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi di tempat kerja, contohnya di Dinas Tenaga Kerja, pada program pemagangan pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, data-data para peserta magang bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan dan disalahgunakan. Dalam menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, adapun beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang kedua ini, diantaranya yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keempat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keenam, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ketujuh, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Delapan, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 9, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 10, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam pekerjaan, loyalitas adalah sikap untuk melakukan pekerjaan terbaik ketika bekerja. Pegawai yang loyal tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan gaji mereka, tetapi mereka juga berkomitmen untuk kesuksesan tempat mereka bekerja. Contoh penerapan perilaku loyal di tempat kerja, yaitu pada masa WFH, tetap memilih untuk bekerja dari kantor dan memilih untuk lembur untuk percepatan pekerjaan yang ada di tempat kerja. Hal ini juga termasuk mengorbankan waktu dan minat mereka sendiri untuk memberikan lebih banyak energi ke dalam suatu kerja. Tindakan tanpa pamrih ini dapat diukur dan dilakukan setiap hari. Mereka berdedikasi untuk membantu satuan kerja tumbuh dan berkembang. Mereka sebagai pimpinan pun selalu membantu mendorong pegawai untuk tetap terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi satuan kerja, yang dimana ini merupakan salah satu wujud tertinggi dari loyalitas. ASN berakhlak. Pembahasan kali ini terkait loyal di tempat kerja. ASN sebagai profesi salah satunya berlandaskan pada prinsip nilai dasar sebagaimana termuat pada pasal 4 Undang-Undang ASN. Beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal. Yang pertama ini diantaranya: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh ASN yang ada di Dinas Kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas di kantor. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan ASN di Dinas Kesehatan dalam bersosialisasi kehidupan beragama, yang mana saling menghormati agama sesama para ASN dan staf lainnya. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan juga senantiasa bekerja sama. Di sini dapat dikaitkan dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Contohnya, penyelesaian pekerjaan dituntut kerjasama yang baik antara penanggung jawab program dan pengelola data program harus senantiasa bersinergis demi menghasilkan pekerjaan yang baik dan berkualitas. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Segala tingkah laku ASN telah diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang ASN, di mana kita terikat dalam peraturan, yaitu senantiasa menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Contohnya dengan datang dan pulang ke kantor sesuai aturan. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. ASN senantiasa mengabdi kepada negara dengan cara melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab secara cepat, tepat, berkualitas, serta bertanggung jawab. Contohnya, pengelola program di Dinas Kesehatan, utamanya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, senantiasa meminta data dari Dinas Kabupaten dan men-input laporan tersebut. Mengabdi kepada rakyat Indonesia yaitu sebagai pelayan publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Keempat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Program pemerintah yang memang sudah ada dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tanggung jawab program yang diberikan. Bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan bangsa dan negara sesuai fungsinya masing-masing. Contohnya, pengelola program di Dinas Kesehatan, utamanya bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, senantiasa menjalankan dan menyelesaikan segala hal yang terkait dengan program tersebut. Itulah tadi pembahasan terkait loyal di tempat kerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast saya, Dr. Gigi Amraningsih, dengan NIP 1991-0502-2022-03-2003. Saya berasal dari kelompok 1 Angkatan 2 dan saya merupakan peserta dari pelatihan dasar CPNS dari Instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membawakan tugas individu saya dalam video podcast kali ini yang berjudul Loyal dalam modul 8, di mana kelompok kami dibimbing oleh Ibu Nurbayani SKM, MKes SE, dan saya sendiri dimentoring oleh Dr. Hajar Roswina Sumaila.
podcast kali ini selain berisi tentang materi yang akan sedikit saya bawakan berdasarkan modul loyal dari pelatihan dasar CPNS tahun 2022, serta juga akan menampilkan kembali role model yang menurut saya telah menjunjung tinggi nilai loyalitas sebagai ASN selama beliau bekerja di lingkup kerja saya, yaitu UPTD Klinik Pratama Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dan juga termasuk dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, mari kita selanjutnya untuk role model dalam video podcast kali ini saya mengangkat profil dari Dr. Gigi Asran Masdi SKG, di mana beliau merupakan senior saya, alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, dan juga sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai dokter gigi dan seorang ASN, Dr. Gigi Asran Masdi SKG merupakan salah satu contoh yang baik sebagai ASN yang mempunyai fungsi dan wujud loyalitas sebagai PNS, di mana beliau berkewajiban sebagai pelaksana kebijakan publik serta pelayan publik itu sendiri. Mana sebagai pelaksana kebijakan publik, beliau berfungsi sebagai pelaksana untuk memahami apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Karena itu menurut saya beliau telah memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Bahkan beliau sebagai pelayan publik, beliau menurut saya senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pada staf bawahannya di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak pernah berkorupsi, transparan, akuntabel, dan selalu memuaskan apapun hasil dari keputusan yang beliau ambil dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dan beliau juga senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari unit kerja publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selama bertugas, beliau juga mengemban jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, karena menurut beliau kekuasaan atau jabatan juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Beliau juga selalu berusaha berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan yang diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri sebagai ASN yang loyal dalam bangsa dan negara guna mengelola kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Sekian pemaparan saya kali ini dalam video podcast dalam modul 8 yang berjudul materi loyal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.